Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Disclaimer, konten ini dibawakan berdasarkan informasi yang sudah dipublikasikan dan konten ini tidak bertujuan untuk menyerang siapapun. Sebenarnya gue nggak pengen bawa berita ini karena menurut gue berita ini harusnya tidak boleh dipublikasikan di Korea atau dimanapun. Karena ini adalah informasi pribadi Chaunu. Jadi walaupun dia melanggar atau tidak, itu tetap haknya Chaunu dan itu adalah live-nya dia sendiri. Ataupun siapapun itu. Tapi mumpung sudah dipublikasikan, ya. Dan juga ada satu teman yang komen, Bung, yang kemarin Chaunu tentang apa? So, here I am untuk bagi-bagi berita yang sudah diberitakan di Korea. Kalau lu denger Chaunu kena pajak 200 miliar, reaksi pertama kalian apa? Shock, marah, atau bingung? Hah, kok bisa? Karena yang menarik dari kasus ini bukan cuman angka besarnya 200 miliar, tapi satu pertanyaan yang jauh lebih dalam, dia bersalah atau sistemnya yang bermasalah? 2-3 bulan yang lalu, Korea sempat ramai banget dengan satu nama Cha Eun-woo, seorang aktor dan idol yang dikenal bukan cuma karena visualnya yang perfect, tapi juga image-nya yang bersih, sopan, dan hampir tanpa skandal. Tapi tiba-tiba muncul berita bahwa dia menerima tagihan pajak lebih dari 200 miliar won. Dan sejak saat itu, narasinya berkembang kemana-mana. Ada yang bilang ini penggelapan pajak besar, ada yang bilang ini cuma perbedaan interpretasi pajak, bahkan sampai muncul tuduhan bahwa dia kabur wajib militer untuk menghindari kasus ini. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Let's start with yang benar-benar dikonfirmasi dari laporan media ya. Pertama, Chaunu memang menerima pemberitahuan tambahan pajak, which is tax reassessment dari otoritas pajak Korea. Jumlah yang disebut lebih dari 200 miliar. Kedua, kasus ini sedang dalam proses dan belum ada keputusan final hukum. Dan ketiga, Chaunu sendiri sudah memberikan pernyataan publik. Dan dia mengatakan sedang merefleksikan tanggung jawab pajaknya dan akan mengikuti proses hukum dengan jujur dan tidak bermaksud menghindari kontroversi melalui wamil, aka wajib militer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang masih berupa dugaan, allegations ya. Menurut otoritas pajak Korea, ada indikasi bahwa income Chaunu, indikasi ya, dialihkan ke perusahaan yang didirikan oleh keluarganya. Struktur ini dikenal sebagai one person agency. Dan disinilah masalahnya mulai kompleks. Buat kalian yang di Indonesia, ini penting banget untuk dipahami. Di Korea, pajak pribadi bisa sampai 45%-an. Pajak perusahaan sekitar 25%. Artinya, kalau lu artis dan hasilin banyak uang, secara legal kamu bisa bikin perusahaan sendiri. Dan menerima income lewat perusahaan. Ini disebut tax planning, perencanaan pajak, dan ini legal. Tapi yang dianggap ilegal menurut otoritas pajak ya, menjalankan perusahaan yang sebenarnya tidak punya fungsi bisnis nyata. Perusahaan itu nggak benar-benar beroperasi, nggak punya kantor, nggak punya aktivitas nyata, hanya digunakan untuk menampung income, membesar-besarkan atau manipulasi biaya operasional, memberikan gaji padahal nggak ada pekerjaan yang berbeda dilakukan, mendaftarkan anggota keluarga sebagai karyawan fiktif. Nah, itu menjadi pelanggaran. Dalam salah satu laporan, alamat perusahaan tersebut bahkan disebut sebagai restoran belut, bukan kantor. Dan ini yang memicu dugaan, apakah ini perusahaan beneran atau hanya paper company? Sekarang pertanyaan penting, Tems. Kenapa kasus ini jadi besar banget? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, angka 200 miliar rupiah bukan angka kecil. By the way, kita hanya sebut 200 miliar rupiah biar kalian lebih kebayang angkanya seperti apa. Sebenarnya di atas itu karena kurs sekarang emang lagi anjlok banget ya. Bahkan disebut sebagai salah satu angka yang terbesar di industri hiburan Korea. Alasan kedua, institusi yang turun tangan. Kasus ini ditangani oleh Divisi Investigasi 4 dari National Tax Service. Di Korea ini punya reputasi khusus. Sering disebut Grim Reaper, 저승사자. Artinya, biasanya mereka hanya turun untuk kasus besar dan dugaan pelanggaran yang serius. Tapi penting, Tems, ini menunjukkan tingkat kecurigaan, bukan bukti final ya. Alasan ketiga, narasi publik. Beberapa pihak mulai mengaitkan timing wajib militer Chaunu dengan kasus pajak ini. Tuduhannya, apakah ini upaya menghindari investigasi? Chaunu membantah ini dan mengatakan dia tidak bisa menunda lagi. Dan di sini kita harus hati-hati, ini adalah opini publik, bukan fakta yang terbukti. Alasan keempat, detail yang bikin curiga. Beberapa hal yang bikin otoritas makin curiga. Lokasi kantor di daerah terpencil, Gangwon. Dulunya adalah restoran belut. Nggak terlihat seperti agensi hiburan ya. Struktur perusahaan diubah. Nah, di bagian ini ada satu detail penting. Perusahaan ini diubah jadi LLC. Apa itu LLC? Ini adalah singkatan dari Limited Liability Company. Kalau kita sederhanain, ini jenis perusahaan yang lebih tertutup, yang nggak wajib transparan seperti perusahaan besar. Lebih fleksibel dan gampang dikontrol pemilik. Makanya sering dipakai untuk bisnis pribadi. Tapi di sisi lain, karena lebih tertutup,
jadi lebih susah diawasi. Dan di kasus ini perubahan ke LLC dianggap sebagai salah satu red flag. Perusahaan awalnya bukan LLC, lalu diubah jadi LLC, ini yang bikin otoritas curiga. Kenapa diubah ke struktur yang lebih tertutup? Apalagi kalau perubahan itu terjadi saat income lagi besar. Dan bagian ini menurut gue paling menarik, karena bahkan di Korea sendiri, para ahli pun nggak sepakat. Di satu sisi, beberapa analis pajak mengatakan, jika memang ada niat menyembunyikan, maka ini bisa jadi penggelapan pajak serius. Tapi di sisi lain, ahli pajak lain menegaskan bahwa membuat perusahaan untuk efisiensi pajak itu bukan ilegal. Keinginan untuk membayar pajak lebih sedikit secara hukum nggak bisa disalahkan. Jadi konflik utamanya legal versus fair. Legal belum tentu salah, fair belum tentu diterima publik. Gue pengen tambahin terms, kasus ini nggak berdiri sendiri. Ada nama lain yang ikut disebut Lee Honey. Ihani. Dia ikut kena tax reassessment seperti Chao sekitar 60 miliar rupiah. Kisarannya lah ya. Dan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini masalah individu atau sistem industri? Faktanya, jumlah one person agency di Korea meningkat drastis. 2021, 524 perusahaan baru. 2023, 907 perusahaan baru. Total dari 2021 sampai tahun ini, lebih dari 6.000 agensi didirikan. Artinya, ini bukan kasus unik. Ini adalah tren. Dan inilah yang membuat kasus ini naik ke level berikutnya. Pemerintah mulai membahas revisi undang-undang yang bahkan dijuluki Cha Eun-woo Prevention Law. Tujuannya memperketat pengawasan agensi pribadi, membuat sistem pelaporan terpusat, bahkan melarang pelaku pelanggaran pajak masuk industri. Tapi ini juga menuai kritik, Tams. Apakah semua one person agency harus dicurigai? Dan jujur ya, Tams ya, di bagian ini gue agak ke-trigger. Gue ngerti tujuan RUU ini memperbaiki sistem, tapi penggunaan nama Cha Eun-woo Prevention Act menurut gue udah agak kelewat batas. Karena sampai sekarang kasusnya masih investigasi, belum ada keputusan final. Belum terbukti bersalah secara hukum, tapi namanya udah dipakai seolah-olah dia contoh pasti pelanggaran. Dan ini menurut gue agak problematis. Kesannya jadi kayak ada framing, bahkan bisa dibilang merusak reputasi, padahal proses hukumnya belum selesai. Kalau nanti terbukti bersalah, ya mungkin beda cerita. Tapi sekarang, I think it's a little too early. Ini nunjukin gimana opini publik dan politik bisa bergerak lebih cepat dari fakta hukum. Sekarang, sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, gue pengen kasih perspektif gue yang mungkin jarang dibahas. Di Korea, pajak itu sangat-sangat sensitif. Kenapa? Karena negara sangat bergantung pada pajak. Masyarakat punya ekspektasi tinggi soal fairness. Dan kalau ada selebriti yang terlihat menghindari pajak, reaksinya bisa sangat keras. Bukan cuma soal hukum, tapi soal moral dan keadilan sosial. Bandingkan dengan Indonesia, banyak orang bahkan belum sepenuhnya percaya sistem pajak. Jadi reaksinya bisa berbeda. Secara pribadi, gue melihat ini bukan sekedar kasus siapa salah, tapi contoh klasik ketika sistem berkembang lebih cepat daripada regulasi. Artis makin kaya, struktur keuangan makin kompleks, tapi aturan masih abu-abu. Dan ketika itu terjadi, yang jadi korban pertama biasanya reputasi. Cha Eun-woo mungkin belum tentu terbukti bersalah, tapi sudah menghadapi tekanan publik yang besar. Dan ini juga jadi pengingat, transparansi itu bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Jadi kalau kita rangkum, ada tagihan pajak besar, fakta. Ada dugaan penggelapan, belum terbukti. Ada perdebatan sistemik, sangat-sangat nyata. Dan mungkin pertanyaan intinya bukan Cha Eun-woo salah atau tidak, tapi apakah sistem ini memang perlu diperbaiki. Sekarang gue pengen tanya lu pada, kalau lu pada ada di posisi Cha Eun-woo dan lu punya cara yang secara hukum masih bisa diperdebatkan buat bayar pajak lebih kecil, lu bakal ambil atau lu bakal tetap main aman dengan membayar pajak lebih besar? Oke, gue Bung Korea dari masa depan. Gue ada update terbaru soal kasus pajak Cha Eun-woo per 9 April 2026. Setelah kemarin sempat jadi kontroversi besar di awal tahun, sekarang kasus ini sudah mencapai titik akhir. Cha Eun-woo dikabarkan sudah melunasi seluruh kewajiban pajaknya dengan total sekitar 13 miliar won atau kurang lebih 150 miliar rupiah. Lewat pernyataan resminya, dia bilang kalau dirinya menghormati proses dan keputusan otoritas pajak dan memilih untuk menyelesaikan semuanya agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut. Dia juga menyampaikan permintaan maaf karena sempat membuat publik khawatir dan sekarang secara resmi kasus ini sudah diselesaikan. Tapi reaksi publik tetap dingin. Kenapa? Karena di Korea bayar belakangan itu nggak selalu memperbaiki semuanya. Di Korea, jadi selebriti itu bukan cuma soal terkenal. Orang-orang berharap selebriti itu hampir sempurna. Dari uang, wajib militer, sampai sikap pribadi. Mungkin ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana masyarakat melihat mereka. Karena pada akhirnya ini bukan cuma tentang satu orang, ini tentang standar yang kita semua ciptakan bersama. Apalagi kalau jumlahnya besar. Kalau sudah sebesar ini, reaksi publik biasanya jadi jauh lebih keras. Fenomena ini sangat
Korean dan jujur agak malu. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah ini terlalu keras atau memang sudah seharusnya begitu? Jangan lupa komen dan of course subscribe and like. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian dan memperluas wawasan, silakan di-share kepada teman-teman juga. Thank you so much for watching. Annyeong. Apa kata dunia?